Untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam pembangunan infrastruktur dan bagi pembelian kendaraan baru yang ingin mendapatkan relaksasi dari PPNBM. Kita akan membahas topik yang menarik ini tentunya bersama dengan rekan Mangi Veracong. Ya, selamat siang Mangi. Halo, selamat siang, Pras. Ya, mungkin bisa dijabarkan ini bagaimana riset yang sudah Mangi lakukan ya terkait dengan PPNBM bagi mobil yang sekarang sudah menyasar di atas 1.500 cc. Apa saja nih hal menarik yang bisa dicermati oleh para pemirsa begitu ya dari kebijakan tersebut? Baik, terima kasih, Pras. Ya, pemirsa, untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan juga untuk menjaga geliat ekonomi dalam negeri, per tanggal 1 April 2021, pemerintah resmi memperluas ya kebijakan relaksasi PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah untuk kendaraan bermotor baru yang memang di bulan ini diperuntukkan ya bagi kendaraan bermotor baru dengan cc dimulai dari 1.500 sampai dengan 2.500 cc. Dan ternyata kebijakan tersebut ini berlaku sampai dengan akhir tahun 2021 mendatang. Dan jika kita lihat di bulan Maret 2021 lalu memang sebenarnya pemerintah telah menerapkan kebijakan relaksasi PPNBM ya, tapi memang bagi kendaraan yang cc-nya maksimal di 1.500 saja. Tapi per bulan ini sampai dengan akhir tahun mendatang ya, pemerintah resmi memperluas kebijakan tersebut dengan kendaraan bermotor untuk cc-nya dimulai dari 1.500 sampai dengan 2.500 cc. Dan memang pemerintah ini akan memberikan diskon ya terkait dengan relaksasi PPNBM ini sekitar 50% dan juga 25% tergantung bagaimana dan kapan pembeli ini membeli kendaraan bermotor tersebut ya, karena memang ada tahapan-tahapannya nih, Pras dan juga pemirsa. Tapi satu hal yang cukup menarik dari perluasan kebijakan PPNBM ini ya, relaksasi PPNBM, ternyata hanya berlaku bagi kendaraan bermotor baru yang memang memiliki TKDN atau tingkat kandungan dalam negeri minimal 60%. Artinya jika kendaraan yang TKDN-nya ini tidak mencapai 60% ya, ini tidak diperkenankan ya untuk mendapatkan relaksasi PPNBM atau insentif dari pemerintah tersebut. Dan memang kembali saya tegaskan, hal tersebut dilakukan oleh pemerintah tentunya untuk kembali menjaga geliat ekonomi di dalam negeri. Kemudian ternyata hal menarik lainnya, Pras dan juga pemirsa, peningkatan penggunaan produk atau bahan baku yang berasal dari dalam negeri ini tidak hanya dikenakan bagi sektor otomotif saja, tapi juga bagi sektor-sektor lainnya. Contohnya bagi sektor properti ya, seperti pembangunan perumahan, kemudian juga bagi sektor infrastruktur, contohnya pembangunan jalan, kemudian jembatan, bendungan, jalan tol, dan masih banyak lagi. Dan memang di tahun 2021 ini Menteri PUPR ya resmi menyatakan bahwa bagi proyek infrastruktur ataupun konstruksi dan juga properti di bawah naungan Menteri PUPR ini 100% ya dilarang menggunakan produk impor, Pras. Jadi memang konklusinya begitu ya, kesimpulannya dari perluasan relaksasi PPNBM dan juga larangan Menteri PUPR terkait dengan penggunaan produk impor, ini tujuannya memang untuk kembali menggeliatkan perekonomian di dalam negeri dan juga mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Pras. Ya, menarik ya upaya pemerintah untuk terus meningkatkan lagi laju perekonomian nasional dengan berbagai relaksasi perpajakan begitu dari fiskal, moneter pun juga sama begitu untuk bagaimana sektor-sektor industri yang berkaitan dengan sumber daya manusia kemudian tingkat pekerja yang banyak ini memang perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah. Tadi sudah kita ulas terkait dengan sektor otomotif, bagaimana nih TKDN bagi sektor lainnya, akankah ini menjadi salah satu juga motor pendorong untuk aktivitas perekonomian nasional? Baik, jadi kita ambil contoh bagi sektor infrastruktur ataupun konstruksi begitu ya, Pras. Ya. Ternyata memang saya tegaskan kembali di tahun 2021 ini Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono resmi ya menegaskan ya bahwa proyek-proyek yang memang di bawah naungan Menteri PUPR ini sudah tidak diperbolehkan lagi menggunakan bahan baku yang berasal dari produk impor. Jika memang kita kilas balik sedikit ke tahun 2020, memang ada pernyataan dari Menteri PUPR yang memang menegaskan ya bahwa untuk pelaku usaha di sektor konstruksi dan juga infrastruktur memang diharapkan mendominasi penggunaan produk-produk di dalam negeri. Tapi di tahun 2021 ini diharapkan 100% ya sudah mulai menggunakan produk dalam negeri dan tidak lagi menggunakan produk-produk yang berasal dari luar negeri atau produk impor. Dan memang ini juga sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo ya yang menyatakan bahwa anggaran yang berasal dari APBN dan juga anggaran untuk BUMN ini lebih baik dibelanjakan ya untuk membeli barang-barang atau produk-produk atau bahan baku yang berasal dari dalam negeri untuk
mendorong pemulihan ekonomi agar lebih cepat ya di tengah pandemi COVID-19. Dan salah satu alasan pemerintah ya kenapa memberlakukan kebijakan tersebut tentunya bagi sektor infrastruktur sendiri memang ternyata selama ini masih cukup besar dan cukup banyak melakukan impor baja nih Pras dan juga pemirsa. Sedikit saya paparkan data kepada Pras dan juga pemirsa bisa disaksikan melalui layar televisi Anda ya. Ternyata untuk impor baja di tahun 2017 ya yang dilakukan oleh Indonesia ini mencapai sekitar 10,61 miliar dolar Amerika. Kemudian di tahun 2018 sekitar 10,25 miliar dolar Amerika dan di tahun 2019 sekitar 10,3 miliar dolar Amerika. Jadi memang hal tersebut ya, peningkatan penggunaan bahan baku dari dalam negeri ini salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan impor Indonesia terhadap produk-produk yang berasal dari luar negeri, Pras, seperti itu. Oke, tapi mungkin bisa dijabarkan lebih lanjut juga ini, Manggi, terkait dengan proyek-proyek apa saja nih yang sudah menggunakan bahan-bahan, khususnya bahan baku lokal tinggi, begitu dengan kandungan, kalau misalnya tadi kendaraan bermotor 60 sampai dengan 70%, bagaimana dengan proyek-proyek properti ataupun konstruksi? Baik, jadi untuk beberapa contoh proyek ya yang menggunakan bahan lokal yang cukup tinggi ini memang proyek yang berada di bawah naungan Menteri PUPR ya, contohnya untuk proyek-proyek infrastruktur dan konstruksi demi memperlancar keberlangsungan atau mempercepat ya destinasi super prioritas ya terkait dengan pariwisata di Indonesia. Ini juga bisa disaksikan bersama pemirsa melalui layar televisi Anda. Yang pertama ini ada pembangunan Jalan Tol Jogja-Bawen. Nah, ini merupakan salah satu proyek infrastruktur untuk mendorong kelancaran ya Candi Borobudur sebagai salah satu destinasi super prioritas di Indonesia. Ini juga sudah 100% ya menggunakan produk-produk atau bahan baku yang berasal dari dalam negeri. Kemudian selanjutnya ini ada juga Jalan Lingkar Siborong-Borong yang berlokasi di Sumatera Utara, tentunya untuk mendorong dan mendukung kelancaran Danau Toba ya sebagai destinasi super prioritas juga di Indonesia. Kemudian yang terakhir ini ada Jalan Bypass Bandara Lombok Mandalika, karena memang Mandalika juga merupakan salah satu destinasi super prioritas di Indonesia. Jadi infrastruktur yang memang berada di bawah naungan, proyek infrastruktur yang berada di bawah naungan Menteri PUPR ini diharapkan ya, memang diharuskan begitu ya Pras ya, 100% menggunakan produk-produk yang berasal dari dalam negeri. Dan selain itu tidak hanya proyek-proyek infrastruktur terkait dengan destinasi super prioritas, pemerintah juga berencana untuk menerapkan kebijakan tersebut ya untuk proyek strategis nasional di Indonesia. Ini salah satunya adalah untuk pembangunan smelter ya, kemudian juga food estate dan juga ada program pengembangan superhub di Indonesia. Dan jika kita lihat dari anggaran APBN di tahun 2021 ini yang senilai 2.750 triliun rupiah, yang sekitar 37%-nya ini Pras atau sekitar 1.032 triliun rupiah. Memang ini merupakan anggaran untuk belanja kementerian dan lembaga dan diharapkan dana yang sebesar itu ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk belanja-belanja dari produk dalam negeri dan bahan baku dari dalam negeri kembali untuk menggeliatkan perekonomian nasional. Baik, itu dia dengan beragam upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah untuk menggerakkan aktivitas perekonomian. Tapi yang paling utama dari semua beragam kebijakan yang sudah dikeluarkan, tujuannya seperti apa ini Manggi dari pemerintah sendiri dalam menerapkan kebijakan penggunaan produk lokal tinggi begitu? Baik, tujuan pemerintah ya menerapkan kebijakan tersebut ya, peningkatan penggunaan bahan baku yang berasal dari dalam negeri tentunya adalah untuk membantu industri dan pabrik dalam negeri untuk bisa menumbuhkan perekonomian Indonesia. Selain itu untuk bisa memanfaatkan produk UMKM, karena memang apabila UMKM ini bisa tumbuh begitu ya, produk-produknya bisa laku di pasaran, produk lokalnya akan semakin banyak kontribusinya terhadap PDB Indonesia. Kemudian juga menjadi angin segar bagi investasi Pras. Dan selain itu bisa juga untuk menghemat penggunaan devisa karena akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk-produk luar negeri ataupun produk-produk impor. Selain itu bisa juga untuk memperluas lapangan pekerjaan dan juga bisa mengurangi tekanan terhadap pengangguran. Nah, jika kita cermati lebih jauh lagi, memang jika kondisi cadangan devisa kita dalam keadaan yang aman, artinya juga akan lebih menstabilkan nilai tukar rupiah. Kemudian jika dampak baiknya tadi ya dari tingginya penggunaan produk-produk atau bahan-bahan lokal ya yang berasal dari dalam negeri ini adalah memperluas lapangan kerja, artinya bisa mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Jika tingkat pengangguran di Indonesia ini bisa berkurang, artinya
angka kemiskinan di Indonesia juga bisa berkurang. Kemudian jika angka kemiskinan bisa berkurang, dampak baiknya adalah tentunya suatu negara bisa dikatakan sebagai negara yang makmur, Pras. Jadi jika kita tarik lebih jauh begitu ya dari satu kebijakan saja ternyata mempunyai multiplier efek yang cukup banyak untuk menumbuhkan perekonomian nasional. Tapi di sisi lain menurut Pras sendiri, apakah kebijakan dengan peningkatan penggunaan bahan baku lokal ini juga memberikan dampak yang baik bagi pelaku usaha, Pras? Ya, kalau kita lihat manfaatnya terlebih dahulu untuk dunia usaha, ini sangat besar sekali begitu Bang, apabila memang pemerintah secara bagaimana ini berkelanjutan dari penerapan TKDN, tingkat kandungan dalam negeri ini untuk semua sektor usaha sebenarnya di dalam negeri. Tapi yang tadi sudah kita bahas, otomotif misalnya, karena kita tahu banyak sekali industri turunannya begitu ya, yang menyuplai apabila kita memproduksi satu unit kendaraan bermotor, mobil saja misalnya. Banyak sekali ada industri-industri turunan di dalamnya, ada spare part ataupun suku cadang, kemudian kita tahu ada industri karet, kemudian juga ada lagi industri baja misalnya. Ini juga menjadi salah satu hal yang akan diuntungkan apabila pemerintah menerapkan dengan sangat masif dan juga terkendali dari tingkat kandungan dalam negeri bagi komponen-komponen otomotif di Indonesia. Sehingga nanti akan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tadi ikut menyuplai bahan baku ataupun komponen-komponen lainnya dalam perakitan kendaraan bermotor juga akan mendapatkan hasil yang positif. Ada peningkatan pendapatan, kemudian keberlangsungan usaha yang lebih terjamin karena produk-produk yang mereka sudah lakukan dari sebenarnya ini beberapa tahun sebelumnya sudah dilakukan upaya pemerintah untuk meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri untuk produk otomotif maupun properti yang sudah disampaikan Bang. Jadi ini akan berdampak sangat luas dan masif tentunya ya, dengan menjaga dari sisi tingkat penciptaan lapangan pekerjaan tentunya. Apabila industri ini tetap terjaga dengan adanya program-program tadi, relaksasi memberikan manfaat yang luar biasa bagi industrinya, kemudian para pekerjanya. Adapun dari sektor konstruksi atau properti masih juga mengalami hal yang sama. Mereka akan mendapatkan sisi positif yang luar biasa apabila tingkat kandungan dalam negeri untuk bahan baku yang digunakan untuk pembangunan sektor properti ataupun konstruksi juga bisa melihat dan menyerap lebih jauh di dalamnya terhadap industri-industri penopang. Seperti kita tahu ada produksi batu bata, kemudian dari industri semen, perkayuan. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa diterapkan dan tentunya ini akan mendukung ketahanan ekonomi nasional apabila industri-industri yang menyuplai untuk produk-produk misalnya properti, konstruksi maupun otomotif tadi menerapkan keseluruhannya apabila bisa dari produk-produk dalam negeri ataupun produk-produk lokal yang dibuat oleh produsen-produsen dalam negeri, Mami. Ya baik, saya tambahkan sedikit ya Pras ya. Nah terkait dengan bahan baku untuk pembuatan kendaraan bermotor begitu ya, salah satunya ini kan adalah aluminium. Nah aluminium ini di tahun 2019 ya untuk produksinya yang dihasilkan oleh Indonesia ternyata ini mencapai 250.000 ton. Kemudian untuk plastik begitu ya, produksi plastik di Indonesia di tahun 2018 ternyata jumlahnya mencapai 7,23 juta ton. Nah apabila ini bisa terserap begitu ya oleh dalam negeri sendiri, maka efek yang dihasilkan, dampak baik yang dihasilkan ini akan banyak sekali, akan memiliki multiplier efek begitu ya, akan menggerakkan perekonomian nasional. Terlebih lagi ternyata bagi industri begitu ya, plastik dalam negeri ini menyerap sekitar 30.000 tenaga kerja. Dan tadi juga saya sudah sampaikan di awal bahwa anggaran APBN kita di tahun 2021 ini mencapai 2.000 triliun rupiah, di mana 37%-nya atau sekitar 1.000 triliun rupiah ini merupakan anggaran belanja untuk kementerian dan lembaga, di mana di dalamnya lagi ternyata sekitar 149,8 triliun rupiah ini merupakan anggaran bagi Menteri PUPR. Nah diharapkan anggaran senilai 149,8 triliun rupiah ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk dibelanjakan ya produk-produk dalam negeri, bahan baku dalam negeri, dan tidak lagi berbelanja produk impor karena ini akan membuat negara lain yang untung, bukan Indonesia yang untung, kira-kira seperti itu Pras. Yes, tapi yang terberat bagaimana dengan tantangannya, Mangi? Kita tahu ini juga tidak mudah karena tergantung dari kesiapan juga ini dari produsen-produsen di dalam negeri apabila mereka memproduksi komponen-komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan misalnya kendaraan bermotor tadi, tentu harus memiliki standar yang sangat baik begitu, mengikuti juga standar internasional yang sudah diterapkan, apalagi terkait dengan keselamatan berkendara misalnya apabila kita bicara mengenai industri otomotif tadi untuk produk-produk yang sudah
Mangi sampaikan ada karet, aluminium, baja, dan lain-lain. Sementara di sektor konstruksi ataupun properti juga sama. Dan tantangannya apa nih yang harus dan mungkin akan dihadapi oleh pemerintah ke depannya? Jadi sebenarnya tantangan terkait dengan penggunaan produk lokal yang ditingkatkan begitu ya, ternyata beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa kandungan atau produk lokal yang dihasilkan oleh Indonesia ini dari sisi harga dan juga kualitas ini masih kurang kompetitif, Pras, dibandingkan dengan produk-produk yang mereka impor dari negara lainnya. Contohnya bagi sektor properti sendiri ya, ketika seorang developer begitu ya membangun perumahan contohnya, mungkin untuk perumahan yang memang bagi masyarakat kelas menengah bawah ini memang sudah banyak menggunakan produk-produk dari dalam negeri. Tapi untuk pembangunan perumahan yang memang diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah atas, ini beberapa bahan bakunya masih harus diimpor dari luar negeri ya. Karena memang Indonesia ini belum bisa menyanggupi hal tersebut. Jadi penting sekali ke depannya bagi pemerintah untuk mempersiapkan juga nih kira-kira jika memang ke depannya pemerintah menginginkan peningkatan penggunaan bahan baku dari dalam negeri, juga pemerintah harus menyikapi hal-hal yang memang saat ini menjadi masalah utama. Dan selain itu, Pras, ternyata ini terkait dengan baja lagi nih, kita bicara terkait baja karena memang baja ini merupakan salah satu bahan baku dalam pembangunan infrastruktur atau konstruksi ya. Ternyata baja yang berasal dari Cina ini lebih diminati nih dibandingkan baja yang dihasilkan oleh Indonesia. Bahkan impornya ya di tahun 2019 saja ini mencapai 4,9 juta ton. Di kuartal pertama tahun 2019 mencapai 4,9 juta ton. Dan di tahun 2018 ini mencapai 7,6 juta ton. Jadi penting sekali nih ke depannya mungkin pemerintah harus bisa menyikapi hal-hal yang seperti ini begitu ya, demi untuk memperlancar kebijakan yang memang telah diterapkan oleh pemerintah. Nah, menurut Pras sendiri mungkin solusinya seperti apa nih, Pras, bagi pemerintah? Yes, ini perlu semacam proteksi juga yang harus dilakukan oleh pemerintah ya, Mangi dan juga pemirsa. Jadi jangan sampai Indonesia justru menjadi pasar dari negara lain terhadap produk-produk yang masuk ke Indonesia dengan harga yang relatif murah begitu, bahkan dibandingkan dengan produk-produk lokal sendiri. Jadi ini berbahaya sekali. Sempat juga ramai kita tahu dengan adanya impor baja tadi, karena kita tahu harga yang justru masuk ke dalam negeri itu justru lebih murah dibandingkan dengan produksi lokal sendiri. Jadi memang perlu ada kebijakan dari pemerintah juga nih untuk membatasi mungkin jumlah importasinya, karena kita tidak boleh men-stop juga dengan tingkat proteksionisme yang tinggi. Kenapa? Karena kita bisa terkena aturan perdagangan internasional takutnya begitu ya. Jadi memang harus mungkin tarik ulur begitu, Mangi. Sementara kita tahu untuk meningkatkan kandungan tadi dalam negeri TKDN yang cukup kuat, pemerintah juga harus mendorong bagaimana peningkatan kualitasnya terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan di dalam negeri sehingga standarnya memenuhi kualitas internasional, sehingga penggunaannya di dalam negeri pun bisa diserap. Sementara di sisi lain kita bisa mengekspor juga ini produk-produk turunan tadi untuk sektor otomotif, misalnya spare parts atau hal-hal lainnya. Sementara kita tahu dari sisi konstruksi pun sama. Ada beberapa efisiensi yang bisa dilakukan untuk sektor baja. Dengan diproduksi di dalam negeri, ada penggunaan dari sisi energi yang sedikit, kemudian dari sisi jaring distribusinya pun tidak terlalu lama, kemudian tidak membutuhkan waktu yang lama, kemudian tidak ribet juga karena ada di dalam negeri. Sehingga ini menjadi salah satu banyak keuntungannya apabila pemerintah bisa menekankan bahwa TKDN ini menjadi bagian dari proyek juga ini untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin baik ke depannya, Mangi. Ya, mungkin ke depannya juga pemerintah bisa mendorong investasi untuk segera masuk ke dalam negeri semakin banyak begitu ya, Pras. Karena ketika banyak investor yang akan masuk ke dalam negeri, artinya akan banyak juga proyek infrastruktur yang berjalan. Dan ketika pemerintah bersinergi begitu ya untuk menjalankan kebijakan penggunaan TKDN ini semakin tinggi, artinya juga akan kembali menggeliatkan perekonomian nasional, Pras. Yes, di sisi lain kita juga tahu ada Sovereign Wealth Fund yang sudah dibentuk, LPI, Lembaga Pengelola Investasi. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Mangi. Terima kasih banyak ya atas laporan yang sudah disampaikan. Tentu ini bermanfaat bagi investor maupun juga pemirsa IDX Channel. Terima kasih, Mangi. Terima kasih, Pras.